Baik, shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Kebetulan saya cuma dengar suara penggembala aja nih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Masih pagi. Boleh katakan shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Boleh lambaikan tangan yang merasa luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Saya percaya Allah kita tetap luar biasa. Mungkin keadaan sedang tidak baik, tapi saya percaya bahwa Dia selalu menjadikannya jadi baik. Amin. Dan kalau hari ini kita boleh datang, saya percaya ini kasih karunia Tuhan, ini anugerah Tuhan, kita boleh menikmati hadirat Tuhan siang hari ini. Mari Bapak Ibu, mari datang sama Tuhan, mari bernyanyi buat Dia. Mari nikmati hadiratnya pagi hari ini. Kami datang Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami. Kami bawa hati kami Tuhan. Satu tujuan kami datang saat ini Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Kami bawa hati kami. Amin. Kami mau nyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab Kaulah pengharapan kami. Kau harapan kami satu-satunya Tuhan. Saat kami tidak lagi bisa berharap hanya kepada-Mu Yesus. Sebab kasih-Mu dan karya-Mu nyata di dalamku. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau yang pegang hidup kami. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Mari nyatakan darah-Mu dan salib-Mu Tuhan. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Sebab nama-Mu Tuhan, Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya Kau aman dalam-Mu. Saya jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Mari nyatakan pujian ini, katakan kasih-Mu, katakan karya-Mu yang nyata Tuhan. nyata dalamku. Kau yang pegang Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Mari dengan iman nyatakan darah-Mu dan salib-Mu. Darah-Mu, Salib-Mu tebus hidup. Nama-Mu, oh, Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Kaulah harapanku, Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam. Harapanku di dalam-Mu Yesus. di dalam, Di dalam-Mu hanya Kau Yesus kuat. dan ku percaya Ku percaya ku
katakan tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal rencanamu Tuhan, terangi kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, Ku aman dalam-Mu, Kaulah harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam, ku percaya di dalam-Mu Tuhan Yesus. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Di dalam-Mu, mari nyatakan, sebab kami kan aman, sebab kami kan aman di dalam-Mu, tinggal dekat dengan-Mu Yesus. Oh, mari akan pujian penyembahan-Mu, mari nyatakan bahwa Dia yang hebat, Dialah pengharapan bagimu, hanya di dalam-Mu Yesus. Yesusku, Kaulah harapanku, tak pernah ku ragu padamu Tuhan, tak pernah ku takut, bahkan tak pernah cemas, sebab kami tahu Tuhan, kami jalan dengan-Mu, Kau yang tak tinggalkan kami setiap waktu. Kau Allah yang setia Tuhan, bahkan di saat kami tak setia, kami percaya Yesus. Bersama-Mu Yesus tak pernah gagal. Yesus, katakan tak pernah gagal. Oh, Yesus, Yesus pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal rencana-Mu Tuhan bagi hidupku.
kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang saat masa depanku dalam-Mu. Semua harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku hanya di dalam-Mu Tuhan, di dalam-Mu Yesus. Kau alasan kami jadi kuat Tuhan, Kau alasan kami percaya. Ku percaya. Amin. Ku aman dalam. Katakan dengan iman, ku percaya. Dan ku percaya ku aman dalam. Katakan dengan lembut, katakan ku percaya. Yesusku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Yesus, Kau harapan kami. Sebab kami gak ragu Tuhan, dan kami tahu dengan sangat pasti bahwa Engkaulah pengharapan kami. Sebab kami tahu pengharapan cuma ada di dalam Yesus. Kami mengimani Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kalau kami diberikan satu kesempatan untuk kami boleh datang, untuk kami boleh beribadah, kami percaya ini anugerah Tuhan. Kami percaya ini adalah kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mau jadikan waktu ini adalah waktu yang terbaik untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau datang, kami bawa hati kami mau bernyanyi, kami mau nyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab kami percaya dan kami tahu Tuhan, bahwa dalam hadirat Tuhan, buat setiap kami yang mungkin sedang lemah, kami dikuatkan Tuhan. Waktu kami yang mulai kehilangan pengharapan, kami mulai ragu, kami percaya ada pengharapan di dalam-Mu Yesus. Buat setiap kami yang mungkin sedang tidak sehat, kami yang sakit, kami percaya kesembuhan boleh jadi bagian kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus ada kekuatan baru Tuhan. Amin. Kami berdoa Tuhan siang hari ini Tuhan, untuk setiap kuasa-kuasa, orang-orang kuat di sekeliling kami, mereka yang tidak senang kami beribadah Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau ikat kuasanya, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biar hanya Roh-Mu Tuhan, yang hadirat-Mu Tuhan yang boleh bertata di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau mulai ibadah kami, mari berbicara buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan paling meriah buat Allah kita. Sebelum duduk Bapak Ibu, boleh bilang kanan kirinya tanpa perlu bersentuhan, bilang Yesusmu ajaib. Kanan kiri depan belakang. Kalau sudah boleh silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi duduknya di bangkunya masing-masing, jangan ngerebut bangku sebelahnya ya. Kita akan angkat satu pujian Yesus ajaib, sebab Dialah Yesus yang paling ajaib. Kita boleh bertepuk tangan bersama-sama. Yeah. Mari nyatakan pujian ini. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagi. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Kita mau katakan dengan iman bersama-sama. Katakan Yesus ajaib, Dia berkuasa,
ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Kita mau nyanyi lagi pujian, dikatakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Sebab kasih-Nya nggak berubah, tak berubah. Kasih-Nya setiap hari selalu baru, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Dengan iman bersama-sama kita mau katakan, say Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Katakan dengan iman, deklarasikan, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Sekali lagi katakan, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Kita boleh berikan kemuliaan paling meriah buat Yesus kita yang ajaib. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Kita boleh bertepuk tangan bersama-sama. Sebab Kau waktu karang kami yang teguh Tuhan, kota benteng dan perisai kami. Mari setiap jemaat nyatakan pernyataan iman kita. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perlindunganku, kota benteng dan perlindunganku. Wow, Yang menang kalahkan mau. Kau penyelamat yang bangkit, penyelamat yang baik. mari bersama-sama dengan iman katakan haleluya. Say haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Mari bersorak, say bersorak, nyatakan siapa Dia? Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, bersorak, mari masyurkan, masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sebab Kaulah Yesusku, Yesus Kau batu penjuru kami, Kau Yesus batu penjuru. sebab darimulah keselamatanku. Darimulah keselamatanku. Oh yeah, Yang menang kalahkan mau. Dia penyelamat yang bangkit. Penyelamat yang bangkit. Mari bersama-sama hidup. deklarasikan iman kita, katakan haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Mari bersorak bersama, semua bersorak. Mari nyatakan Yesuslah
masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru selamat dunia. Yesus Tuhan. Sebab dialah yang agung dan dia yang perkasa. Dia batu penjuru kita. Amin. Katakan bersama-sama. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Siapa dia? Yesus Tuhan. Yes, amin. Yesus Tuhan, Tempat perlindungan dan gunung pertahanan. Katakan siapa dia? Yesus Tuhan, Agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Kau Yesusku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Sebab kaulah Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja, pemenang. everybody say, bersorak masyurkan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja, Juru selamat dunia. agung, agung dan perkasa, megah. Berjaya. Kaulah Yesus Tuhan, Yesus, tempat perlindungan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Siapa dia? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus. Katakan haleluya. Yesus kekuatan kami. Mari tundukkan kepalamu. Dengan mulut kami nyatakan kehebatan dan kemuliaan-Mu di hidup kami, Tuhan. Terima kasih buat segala hal yang Tuhan buat di hidup kami. Dan kalau sebentar kami mau bawa persembahan kami, yang kami percaya Tuhan, yang boleh kami terima dari berkat-berkat daripada-Mu, Tuhan. Kami mau melangkah, kami mau bawa persembahan kami mau taruh, Tuhan. Kiranya Tuhan boleh bekerja di atas persembahan ini untuk jadi alat kemuliaan Tuhan di tempat ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu boleh kembali duduk. Kita akan bawa persembahan kita. Persembahan kita ada dua, yang kuning dan biru. Kita akan langsung kasih dua-duanya. Agar tidak bertumpuk di depan, kita akan perbaris. Mulai dari Kok Reza ke belakang sampai Malvin atau Calvin? Malvin. Lalu lanjut seperti itu ya, seperti ular Bapak Ibu, supaya tidak menumpuk. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian. Ku berbahagia. Silakan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya. Mari kita kata pujian ini bersama-sama. Katakan ciptaan baru, ciptaan baru, Roh Kudus, Roh Kudus. Mari bernyanyi bahagia bersama-sama. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi
selamanya. Mari memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Terima kasih untuk persembahannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ada hal yang personal dan spesial yang Tuhan mau bicara buat siang hari ini. Mari kita buka hati kita buka pikiran kita, biar Roh Kudus boleh berbicara sebebas-bebasnya. Kami tahu Tuhan, sesuatu akan terjadi waktu kami sujud di altar-Mu. Kami mau datang, kami mau buka hati kami Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Sebab Dia yang berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Yesus, Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Saya dan jemaat boleh bangkit berdiri, mari nyatakan pujian ini. Bila hati terasa berat, Bahkan saat seorang pun gak ada yang mengerti, seorang pun mengerti. aku mau datang sama Yesus dan ku bertanya, apa yang harus aku buat Tuhan? Apa yang harus ku buat? Dan Yesus berfirman, datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Bahkan Dia selalu pedulikanku. Dia selalu pedulikan aku. Ku Datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar, kami mau bawa Tuhan. Ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu
atas. Sesuatu terjadi, Sesuatu terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi saat datang di awal. Yang kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Inilah satu keyakinan iman kami di hadapan-Mu Tuhan, ketika kami datang dengan hati percaya di hadapan Allah, mujizat pasti terjadi. Kami percaya siang hari ini, pagi ini Tuhan, Engkau yang hadir di atas pujian penyembahan kami bersemayam, karena Engkau adalah Allah yang layak untuk menerima pengagungan, puji-pujian dan sembah kami. Kami percaya Roh Kudus, Engkau yang disukakan dan disenangkan karena umat-Mu. Saat ini Tuhan, bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajar akan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau diajar dan belajar akan firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif tangan-Mu, biar setiap perkataan dan pernyataan hamba adalah pernyataan yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Yuk kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Puji Tuhan. Mari silakan duduk saudaraku. Sukacita besar dari Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup kita. Amin. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah di dalam rumah Tuhan. Baik, kita akan lanjutkan saudaraku khotbah saya yang minggu lalu. Sekali lagi kita akan baca natsnya saudara, supaya yang belum mendengar bisa tetap mengikutinya dengan baik. Injil Lukas 19, kita akan baca dari ayat yang ke-29 sampai ke-35. Lukas 19 ayat 29 sampai 35, demikian firman Tuhan. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Ya, kita akan sambung saudaraku dalam Lukas pasal 22, dalam kisah yang berbeda, dalam tugas yang berbeda kepada para murid, kepada pekerjaan yang berbeda, namun memiliki sebuah makna yang hampir sama. Ya, kita akan baca 22 ayat 7 sampai 13, demikian firman Tuhan. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, lalu yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumahnya, ke rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya.
Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ya, saudaraku, sekali lagi kisah ini menceritakan, dua kisah ini, Yesus menyuruh kepada murid-muridnya untuk melakukan sebuah tugas, sebuah pekerjaan yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk mereka kerjakan. Dan yang menarik, saudaraku, dari kedua cerita ini, saudara, ya, apa yang akan terjadi, sesuatu hal yang akan terjadi di depan, Yesus sudah mengetahuinya dan Yesus memaparkannya secara rinci kepada murid-muridnya. Saudara, hal ini membawa saya kepada satu pengertian, bukankah ini yang sama terjadi dalam kehidupan kita? Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10 berkata bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tahukah saudara dan sadarkah saudara bahwa ketika kita ada dalam dunia ini, lebih spesifik lagi, ketika kita dipanggil Tuhan menjadi orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan, sadarkah kita bahwa kita punya tugas? Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana, Tuhan punya pekerjaan baik yang supaya kita mengerjakannya. Dan itu sebuah rancangan, sebuah rencana yang sudah dipersiapkan Allah jauh sebelum kita lahir. Bahkan firman Tuhan katakan sebelum dunia dijadikan. Artinya saudaraku bahwa kita hadir dalam dunia ini ada dalam polanya Allah, ada dalam rancangan blueprintnya Allah. Tuhan mau kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Seperti para murid melakukan pekerjaan yang dirancangkan Allah. Dan Allah sudah mendesain. Kristus Yesus sudah memberitahu kepada murid-muridnya, kamu akan ketemu dengan masuk kota, kamu akan ketemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air, kamu ikuti dia, nanti kamu ketemu sama tuan rumahnya, kamu tanya sama tuan rumahnya. Sebuah desain rancangan yang sudah dipersiapkan Allah. Kemarin kita sudah belajar, saudaraku, poin yang pertama, bagaimana kita bisa melakukan, bagaimana kita bisa mengerjakan pekerjaan baik yang direncanakan Allah. Yang pertama, saudaraku, ketika kita memiliki kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Waktu kita memiliki kepekaan untuk mendengar Tuhan bicara. Dan bagaimana caranya kita dengar Tuhan bicara? Kemarin kita sudah gali itu dengan panjang lebar, ya. Ketika kita punya roh yang sehat. Karena itu kita harus punya keintiman dengan Tuhan. Karena hanya orang-orang yang intim, yang bergaul dengan Tuhan, yang punya roh yang sehat, ya. Dan Tuhan hanya mau bicara, mau hanya memaparkan, menjelaskan segala sesuatu hanya kepada murid, bukan kepada pengikut. Apa itu Kristen? Kristen itu pengikut Kristus. Dan jangan bangga, saudaraku, jadi orang Kristen, karena Tuhan hanya mau bicara sama murid, bukan pengikut. Ya, oke, kemarin kita sudah bahas itu. Saya tidak memperpanjang lagi, nanti waktunya habis, ya. Hari ini kita mau belajar, saudaraku, tentang perkara yang kedua. Bagaimana kita bisa melakukan, mengerjakan pekerjaan baik yang sudah dirancangkan Allah, yang sudah dipersiapkan Allah, supaya kita hidup di dalamnya. Yang kedua, saudaraku, yuk kita baca sekali lagi ayat 13. Lukas 22 ayat 13. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Saudaraku, yang kedua yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan, saudaraku, bukan saja kita memiliki kepekaan untuk mendengar
mengerti apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Namun saudaraku, yang kedua, yang jauh lebih penting adalah kita harus memiliki hati yang taat untuk melakukan kehendaknya. Ini yang kedua saudaraku ya. Miliki sebuah ketaatan untuk kita mengerjakan, melakukan pekerjaan baik seperti apa yang Tuhan suruh kepada kita. Amin. Bisa dipahami saudaraku? Saudara, saya coba menggali apa sih maksud daripada memiliki hati yang taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudaraku, yang pertama berbicara memiliki hati yang taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudaraku, ini berbicara mengenai tentang berjalan dalam waktunya Tuhan. Perhatikan baik-baik saudaraku. Tuhan Yesus bilang begini sama Petrus dan Yohanes. Pergilah masuk kota, nanti begitu kamu masuk kota, kamu ketemu sama orang yang bawa kendi berisi air. Betul ya, kisahnya gitu ya. Ikuti orang itu sampai masuk ke rumahnya. Nanti kamu cari tuan rumahnya. Kamu tanya sama yang punya rumah, di mana tempat Tuhan dan murid-muridnya akan mengadakan makan Paskah. Jadi cluenya, kuncinya, orang kuncinya adalah si pembawa kendi berisi air. Betul ya? Masuk kota, ketemu orang yang bawa kendi. Pertanyaan saya rubah saudaraku. Bagaimana waktu murid-murid bilang begini, oke Tuhan siap, laksanakan. Lagi jalan nih saudara, ih enak nih ngopi dulu nih. Ngopi, udah ngopi belum? Gitu ya. Ngopi dulu, nyantai. Kira-kira saudaraku, begitu masuk kota saudaraku, terlambat dia saudaraku. Nggak usah lama-lama, 5 menit aja. Terlambat 5 menit, orang yang bawa kendi udah lewat. Gimana ceritanya? Hah? Rusak ceritanya, betul ya? Skenarionya jadi rusak saudaraku. Saya mau bilang saudaraku, dengar baik-baik. Ketika saudara berbicara mau menggenapi rencana Tuhan dan rancangan Tuhan dalam hidup kita, miliki hati yang taat untuk melakukan kehendaknya. Itu berbicara mengenai berjalan dalam waktunya Tuhan. Sadarkah kita bahwa semuanya itu adalah dalam time frame-nya Tuhan? Saudara pernah lihat lukisan atau foto, ada frame-nya, ada figuranya. Demikianlah hidup manusia saudaraku. Ada dalam frame-nya Allah. Ada dalam waktu frame-nya ada, kairosnya Allah. Umur manusia berapa? Mazmur bilang 70, paling hebat 80 tahun. Kebanggaannya penderitaannya. Ada orang yang hidupnya tanpa limit? Nggak ada. Kita ini hidup ada frame-nya, ada time frame-nya, ada limitnya. Dan Tuhan mau saudaraku, waktu Tuhan perintahkan sesuatu, berjalanlah tepat pada waktunya Tuhan. Ikuti kehendak Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan. Tidak terlalu cepat, tidak terburu-buru, tapi juga tidak terlambat, tidak bermalas-malasan, tidak menunda-nunda. Saudara, saya menjumpai saudaraku, ada begitu banyak orang yang gagal, ada begitu banyak orang yang tidak berjalan dalam rencana, dalam rancangan Tuhan, karena tidak memiliki hati yang taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan suruh, tepat pada waktunya. Penyebab pertama yang saya jumpai saudaraku, karena suka menunda-nunda. Ini penyakit ini saudara. Suka menunda-nunda sehingga terlambat, bahkan gagal rencana Allah dalam hidup mereka. Penyebabnya, alasannya saudaraku, alasannya apa orang menunda-nunda? Malas. Ogah malas ngapain? Ini penyakit.
Katanya penyakit utama orang Indonesia gitu ya. Perlu berhati-hati saudaraku. Malas. Tenang, masih ada waktu. Ntar aja. Ntar. Alasannya kemudian suka menunda-nunda karena tidak berani. Ah, takut ah. Gak punya pengalaman, ah gak berani ah. Atau tidak tahu. Gak ngerti, gak tahu, gak bisa. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ada begitu banyak orang saudaraku yang gagal masuk dalam rancangan Tuhan, rencana Tuhan. Padahal Tuhan punya rencana damai sejahtera. Tuhan berkata engkau akan naik, tetap naik dan bukan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan menjadi mahkota bagi bangsa-bangsa. Tapi kenyataannya ada begitu banyak orang Kristen yang hidupnya begitu-begitu aja. Dahulu, sekarang, mungkin sampai mati. Ya begitu-begitu aja. Lalu kita nyalain Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Saya mau bilang saudaraku, karena ada begitu banyak orang yang gak memiliki hati yang taat, berjalan dalam waktunya Tuhan. Akhirnya terlambat, gagal rancangan Allah dalam hidup mereka. Saudara, perjalanan hidup saya coba review gitu ya. Belum lulus kuliah, udah mimpin perusahaan saudaraku. Umur 27 tahun jadi gembala jemaat. Saya coba review saudaraku, apa sih yang menjadi clue kuncinya? Tahu gak saudara? Hanya gara-gara main gitar saudaraku. Ada satu persekutuan doa, bukan persekutuan doa, komsel lebih tepatnya. Ada satu buah komsel di Sunter, butuh pemain gitar. Rumah saya di Poris. Saya belum punya motor. Jadi saya harus naik kendaraan umum. Bayangkan saudaraku. Poris Sunter. Sunter Mall belakangnya. Dari Poris ke Ampera. Dari Ampera ke Kalideres. Dari Kalideres ke Senen. Dari Senen, sampai masih apal tuh gua. Dari Senen baru ke Sunter. Habis itu jalan kaki. 3 jam 10 menit, 3 jam 15 menit. Hanya untuk main gitar. Paling top juga ibadah sejam. Habis itu kongko-kongko makan-makan. Ada gak perasaan, ah males jenuh bete Ada. Tapi saya mau berjalan seperti apa yang Tuhan suruh buat saya. Ada satu loyalitas, kesetiaan, pengabdian, ketulusan. Ketika saya tahu betul kalau saya nggak hadir di sana, ibadah berantakan nih. Saya hadir di sana. Saya banyak kesaksian tentang perkara ini untuk mempersingkat waktu. Clue kuncinya hanya gara-gara main gitar. Saya lakukan itu saudaraku, tepat pada waktunya Tuhan. Tiba-tiba yang punya persekutuan bilang gini, perusahaan saya mau mengembang, kamu bantu saya ya, pegang nih. Anak kemarin sore saudaraku suruh pegang perusahaan. Saya mau berkata saudaraku, ada begitu banyak orang kenapa gagal dalam rancangan Tuhan, karena tidak pada time frame-nya Tuhan. Suka menunda-nunda. Begitu Tuhan suruh sekarang jadi gembala ya, jadi pegang jemaat. Siapa yang mau jadi gembala? Saya tanya sama Tuhan, Tuhan bilang angkat tabutnya, jalan, nanti kamu lihat mujizat. Bisa nggak saya saat itu saya bilang gini, siapa yang mau jadi gembala Tuhan? Enggak, ogah, ngapain? Tapi ceritanya jadi lain saudaraku. Tapi saya berjalan tepat. Begitu Tuhan bilang sekarang. Begitu tahun 2008 akhir Tuhan bilang tinggalkan pekerjaan, jadi full timer. Langsung saya tinggalkan pekerjaan, saya jadi full timer. Tepat seperti apa yang Tuhan suruh. Saya punya beberapa rekan saudaraku, mau ninggalin pekerjaan takut-takut, bahkan udah ninggalin balik lagi, ninggalin lagi, balik lagi.
ninggalin lagi, balik lagi. Akhirnya pengembalaan hancur, bisnis juga hancur. Bisa nangkap saudara? Saya mau bilang saudaraku, yuk, bukannya Tuhan gak punya rancangan baik dalam hidupmu, tapi seringkali kita gak taat, gak jalan dalam time frame-nya Tuhan. Suka berlambat-lambat, suka menunda-nunda. Atau kita gak berjalan dalam time frame-nya Tuhan, kairosnya Tuhan, karena kita gak mau ikut prosesnya. Ini yang penyebab kedua nih. Kita maunya instan, kita maunya cepat. Ikutin proses, kita nggak mau ikut proses padang gurun. Yang terjadi pemberontakan kepada Allah, korupsi, kolusi, bila perlu, ya tipu sana, tipu sini, pakai jimat, pakai penglaris. Jangan tanya, "Ih Pak, masa sih orang Kristen begitu?" Justru banyak. Saya mau bilang saudaraku, yuk jalani proses yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Proses itu adalah tempat, sebuah pelatihan buat kita untuk kita menikmati hasil. Sekali lagi dengar baik-baik. Proses adalah sebuah tempat bagi kita untuk menikmati hasil. Sadarkah kita saudaraku, untuk kita mencapai kepada sebuah keberhasilan, kalau kita tidak memiliki sebuah karakter yang baik, kita tidak akan pernah bisa bertahan di dalam kepemimpinan kita, dalam keadaan di atas kita. Karena dikatakan semakin tinggi orang, anginnya semakin kencang. Betul? Karena itu Tuhan latih kita, didik kita, proses kita untuk kita siap ada di posisi puncak. Ada begitu banyak orang yang gak siap saudaraku. Begitu banyak uang, pikirnya kawin lagi. Kemarin saya diskusi dengan satu orang jemaat. "Pak, saya kurang sependapat dengan Bapak. Pegang uang, katanya siapa saja boleh. Suami boleh, istri boleh. Siapa yang bisa pegang uangnya berhemat." Kata Bapak kan begitu. Iya, saya gak setuju Pak. Saya setuju istri yang harus pegang uang. Kenapa begitu? Karena Pak, kalau istri banyak duit pegang uang, istri nggak macem-macem Pak. Tapi kalau suami yang pegang duit, banyak duit, suaminya bertingkah Pak. Pikirannya mau kawin lagi Pak. Jajan melulu Pak. Jajan itu sukro. Saya pikir-pikir bener juga ngomongan dia gitu ya. Tapi itu pria yang tidak takut akan Tuhan. Saya mau bilang saudaraku, yuk ikuti prosesnya Tuhan. Jalan, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Ikuti prosesnya Tuhan, didikannya Tuhan. Tahukah saudara, saya di brokenness sama Tuhan. Apa istilahnya? Ya proses pendidikan menjadi seorang punya karakter sebagai seorang hamba. 4 tahun saudaraku. Kalau saudara yang pernah ikut Dulos Camp, pernah ikut ESC, Excellent Service Camp ya, yang dibentak-bentak komandan. Saya 4 tahun saudaraku, real kehidupan sehari-hari, 4 tahun. Semua teman-teman saya udah kabur semua. Anehnya pada saat itu saya tidak kabur. Mau diinjek kek, mau digiles-giles kek, tetap saya tunduk sama otoritas. Saya udah pernah cerita kan? Makanya saya ngeliatin plan Tuhan di tempat ini. Jujur, mentalnya sih masih jauh lah sama saya. Saya dicomot, pasang Inghau jadi koordinator worship, WL, singer dan musik. Baru seminggu saudaraku, ada orang baru masuk. Copotin dulu, ganti orang baru. Begitu orang barunya baru 3 bulan, nggak bener, copotin lagi. Inghau naik lagi. Baru sebulan, copot lagi, ada orang baru. Kira-kira kalau sampean yang digituin sakit hati nggak? Saya mah sudah kebal kayak begitu, udah akhirnya udah terserah lah, mau dipasang kayak mau dicopot kayak emang gue pikirin. Pelayanan
Nih satu tim nih, ngambek, pemain musiknya ngambek. Saya disuruh sama pembina saya, kamu datang ke rumahnya, kamu minta maaf. Minta maaf? Orang saya nggak salah om, nggak mau tahu, udah minta maaf. Siap, laksanakan. Datang ke rumahnya, minta maaf ya, saya salah. Dalam hati, gue salah apa ya? Ini saya ngomong real saudara, proses. Wah, kalau saya mau ceritain masih panjang lagi saudaraku, masih panjang dan lebar. Ikuti prosesnya Tuhan. Saudara, seekor ulat menjadi kupu-kupu itu harus lewatin satu fase, satu proses, namanya kepompong. Betul ya? Kalau kepompong itu mulai bergerak-gerak, kupu-kupu itu udah mulai mau membongkar kepompong. Lalu kita ambil gunting, kita bantuin, kita gunting tuh kepompongnya. Kupu-kupunya keluar. Sebentar aja saudaraku, tuh kupu-kupu langsung mati. Kenapa? Karena belum siap untuk dia keluar. Karena kita bantuin dia ngerobek kepompongnya. Padahal saudaraku, waktu kupu-kupu itu mau keluar dari kepompongnya, dia mendobrak itu kepompongnya. Otot-otot sayapnya itu sedang dilatih. Sampai dia kuat, dia robek itu kepompongnya dan dia bisa terbang keluar. Kalau kita bantuin, kita robek saudaraku, sebentar saja dia mati. Tuhan mau kita jalanin proses kehidupan ini saudaraku. Tujuannya apa? Supaya engkau menjadi pribadi-pribadi yang hebat, pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, pribadi yang excellent di hadapan Tuhan. Yang mengerti boleh bilang amin. Karena itu saudaraku, berjalan dalam ketaatan itu berbicara mengenai jalan dalam waktunya Tuhan. Tidak terlalu cepat, tapi juga tidak menunda-nunda sehingga engkau terlambat. Ikuti prosesnya Tuhan, tapi juga jangan berlama-lama. Amin. Saya melihat saudaraku bahwa tokoh-tokoh di dalam Alkitab saudaraku, hampir semua menjadi orang besar, menjadi orang hebat, itu semua melalui sebuah fase, menjadi sebuah proses. Yusuf dari seorang anak manja, anak kesayangan, sampai dia menjadi seorang pembesar, perdana menteri dari Mesir. Itu fasenya panjang saudaraku. Dibuang ke sumur kering, lalu dijual ke kafilah, kemudian jadi budak. Udah jadi budak, dijeblosin ke penjara. Penjaranya saudaraku bukan penjara zaman sekarang, ada pengadilannya. Itu penjara pejabat pemerintah Mesir yang notabene nggak ada pengadilannya. Mau sampai kapan? Ya sama selamanya aja lu di situ. Yusuf ada di dalam penjara yang notabene nggak jelas. Mungkin kalau orang biasa kan berkata gini, udahlah Tuhan lah, mendingan gua mati aja lah Tuhan. Tapi Yusuf nggak pernah berpikir begitu loh. Yusuf tetap mengerjakan pekerjaan baik yang dipercayakan di dalam penjara. Dia sampai menjadi orang kepercayaan kepala penjara. Prosesnya dia jalani semua. Sampai pada akhirnya Firaun bermimpi. Mimpinya apa? Enggak ngerti, enggak tahu. Sampai semua para ahli-ahli nujumnya ditanya, iya kita mau ngertiin mimpinya, tapi mimpinya apa dulu? Lupa mimpinya apa. Tapi saya tahu itu mimpi pasti datang dari Tuhan. Iya mimpinya apa? Enggak tahu. Pokoknya kalau nggak tahu arti mimpinya, mau dibunuh semuanya itu para orang cendekiawan. Ini kan kalau ngomong kasar ya kan, wah ini raja bener-bener nih katro banget gitu kan. Sampai akhirnya tinggal, oh iya ada si Yusuf tuh di penjara, jago dia ngartiin mimpi. Baru dipanggil, langsung si Yusuf ceritain, mimpinya begini loh. Tahu kan ceritanya? Nggak usah diceritain lagi. Ada 7 kambing gemuk, 7 kambing kurus.
Tahu kan ceritanya? Yang dimakan. Kami gemuk makan kambing kurus. Kambing kurus makan kambing gemuk. Ya. Artinya apa? Ada 7 tahun kelimpahan, ada 7 tahun kekeringan. Lalu setelah dijelaskan, wah, apa yang harus dilakukan? Lakukan begini, gini. Itu Yusuf belajar dari mana? Semua belajar di dalam penjara, saudaraku. Firaun tanya, jadi apa yang harus dilakukan? Yusuf jelasin semuanya. Angkat orang yang hebat, begini, kasih tahu begini, persiapkan begini. Sampai akhirnya langsung Firaun bilang, kalau begitu kamu orangnya yang saya tunjuk. Copot cincinnya, serahin ke Yusuf. Itu prosesnya panjang, saudaraku. Masih cerita Musa, cerita Daud, oh panjang lagi. Kembali saudaraku, ikuti prosesnya Tuhan. Amin. Dan yang kedua saudaraku, ketika kita bicara berjalan dalam ketaatan, ini bicara tentang sebuah keberanian untuk bayar harga, rela berkorban, bahkan siap untuk mengambil resiko. Dalam kisah Lukas 19, Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk pergi ke kampung yang di depannya. Nanti ketemu seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi, yang sedang terikat, yang sedang tertambat. Bawa kemari. Kalau orang yang punya tanya, kenapa kamu melepaskan keledai itu? Maka jawablah, Tuhan memerlukannya. Ini ceritanya saya ubah nih dengan zaman sekarang. Saya bilang sama Bang Luhut, Bang Luhut, kau pergi ke Poris Indah, nanti kau ketemu di Giant, ada motor yang kuncinya lagi nangkring di motor. Kau Luhut, ambil tuh motor, bawa kemari. Nanti kalau orang yang punya, mau ngapain kau ambil motorku? Kau bilang, Pak Haryanto membutuhkannya. Kira-kira digebukin nggak dia? Ini kan satu perintah yang nggak masuk akal, saudaraku. Pernah nggak saudara renungkan? Ini satu perintah yang nggak rasional lah. Betul? Saya mau bilang saudaraku, perintah Tuhan memang banyak yang nggak masuk akal. Tapi kalau saudara mau berjalan dalam ketaatan, saudara akan lihat mujizat Tuhan. Sekali lagi, banyak perintah firman Tuhan yang nggak masuk akal, yang nggak rasional. Tapi kalau saudara mau berjalan dalam ketaatan firman Tuhan, saudara mau melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan dan suruh dalam hidupmu, engkau akan melihat mujizat yang dahsyat dalam hidupmu. Sedikit aja ya. Kalau tadi pagi kan nggak direkam, saya lebih vulgar. Tapi karena ini direkam, saya sedikit agak mengurangi. Ini lagi beredar nih, WA. Nggak tahu saudara dapat apa enggak. Jemaat kita nyebarin WA. Satu pengajaran. Nggak usah kasih persepuluhan. Wah, panjang. Sampai berseri-seri saudaraku. Akhirnya nyampe tuh WA ke saya. Saya baca, langsung saya tahu. Dari si Anu ya? Kok Bapak tahu? Pendeta lo lawan. Saya langsung, dari si Anu ya? Kok Bapak tahu Pak? Saudara, saya mau bilang saudaraku, sekali lagi, singkat aja. Persepuluhan itu sudah ada sebelum Taurat ada. Jadi saudara waktu memberikan persepuluhan, konsep dasarnya harus ngikutin konsepnya Abraham. Apa sih yang Abraham menjadi dasar? Kenapa Abraham kasih persepuluhan? Waktu Abraham dengar Lot ditawan oleh raja-raja Kedolomer dan sekutunya, kan Lot tinggal di Sodom. Sodomnya diserbu sama kerajaan Kedolomer sama sekutu yang lainnya. Ini Raja Sodom ditangkap sama sekutu-sekutunya, semua ditangkap. Orang-orang yang tinggal di Sodom ditangkap semua, termasuk si Lot ditangkap. Waktu Abraham dengar, Abraham mengerahkan seluruh anak buahnya. Kalau saudara tanya, wih Abraham hebat amat. Ya memang hebat, punya ribuan orang dia saudaraku. Yang dikerahkan ada 300 lebih.
untuk kejar. Itu orang-orang terlatih, kejar Raja Kedolomer dan sekutunya. Perang. Rebut kembali orang-orang Sodom, barang jarahannya, seluruhnya direbut kembali. Pulang nih, pulang. Disambut sama Raja Salem, Imam Melkisedek. Dipersembahkan sama Abraham 1/10. Apa yang jadi dasar? Dasarnya adalah ucapan syukur. Karena Abraham sadar kalau dia bisa memenangkan peperangan itu, mendapatkan hasil jarahan, itu semua karena Tuhan. Dia sadar betul ada kasih karunia Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang menyertai hidupnya, sehingga dia mempersembahkan 1/10 bagian dari apa yang dia dapat kepada Tuhan. Itu konsep dasarnya, saudaraku. Kalau saudara diizinkan sama Tuhan perang, dalam tanda kutip, perang di dunia ini, menghasilkan barang-barang jarahan, gajimu, penghasilanmu, komisimu, tanpa catatan ya. Kau sadar betul itu adalah berkat yang dari Tuhan. Sadar betul kalau itu tanpa Tuhan kita nggak akan memperolehnya. Maka kita mempersembahkan 1/10-nya kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Itu konsep dasarnya. Sebelum ada Taurat. Nanti kita akan sambung khusus pelajaran itu. Jadi jangan sekali lagi bilangnya, itu kan Taurat, kita kan udah gak hidup di Taurat, dan sebagainya, dan sebagainya. Bilang aja lah kalau gak mau ngasih mah gak usah ngasih. Udah, Tuhan juga gak minta kok. Bisa dipahami? Firman Tuhan bilang berjalan dalam ketaatan, rela berkorban, bayar harga. Bahkan waktu murid-murid ini mendapat keledainya, dia membuka pakaiannya, dia membuka jubahnya. Bicara jubah, dia bicara kemegahan, bicara kejayaan hidupnya. Dia letakkan, dia alaskan itu di atas keledai. Dia persembahkan buat Tuhan. Segala kemegahan hidupnya, kemuliaan hidupnya, dia persembahkan buat Tuhan. Ketika engkau berjalan, melakukan pengorbanan, berani bayar harga, lakukan sesuatu buat Tuhan. Tuhan gak pernah berhutang. Tuhan gak pernah berhutang. Saya percaya orang-orang yang berani menabur, dia akan menuai dengan bersorak-sorai. Biar kasih karunia Allah turun berlimpah-limpah dalam hidup kita. Amin. Tundukkan kepala kita akan berdoa. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan kalau pada saat pagi hari ini menjelang siang kami boleh belajar firman-Mu. Kembali Tuhan ingatkan kami bahwa dalam hidup ini ada pekerjaan baik, ada tugas yang Tuhan sudah siapkan dan rencanakan dalam hidup kami untuk kami hidup di dalamnya, untuk kami melakukannya. Oleh karena itu hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kami, bukan saja kami memiliki kepekaan untuk mendengar, untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena keintiman kami bersama dengan Tuhan. Namun hari ini Tuhan mau ajar kami untuk kami memiliki hati yang taat, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berbicara ketaatan ini berbicara dalam waktunya, berjalan dalam waktunya Tuhan. Tidak terlalu tergesa-gesa, tidak juga berlama-lama, menunda-nunda. Hari ini Tuhan ingatkan kami untuk kami ikuti prosesnya Tuhan, ikuti pelatihannya Tuhan. Sebab Tuhan mau kami memiliki cukup kekuatan, cukup kemampuan untuk memperoleh apa yang Tuhan sediakan nanti. Bahkan Tuhan mau supaya kami tidak juga bermalas-malas, menunda-nunda. Hari ini Tuhan ajar kami untuk kami berjalan dalam waktunya Tuhan, tepat seperti apa yang Tuhan suruh. Tuhan akan pertemukan kami dengan orang-orang. Tuhan akan pertemukan kami dengan rekan kerja, dengan teamwork,
jejaring dalam hidup kami. Ketika kami berjalan tepat pada waktunya Tuhan, sesuai dengan apa yang maunya Tuhan, yang membawa kami kepada keberhasilan dalam rencana Tuhan. Bahkan memiliki hati yang taat ini berbicara untuk kami rela berkorban, rela untuk melakukan sesuatu dengan bayar harga, bahkan mengambil resiko untuk Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan sekalipun itu tidak masuk akal, bertentangan dengan cara pikir kami. Biar kebenaran firman-Mu Tuhan dimeteraikan dalam hidup kami. Roh Kudus, Engkau yang berbicara lebih dalam lagi kepada setiap pribadi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Katakan bukan dengan barang fana. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus. Bukan dengan barang fana Kau membayar di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hadapan kami roti dan anggur, lambang dan tubuh dan darah Kristus yang sudah tercurah di kayu salib, mengingatkan kami betapa besarnya pengorbanan buat kami. Sebuah kesempatan kedua yang Tuhan berikan buat kami untuk menerima kasih karunia Tuhan, bahkan menerima pemulihan yang dari Tuhan. Oleh karena itu, biarlah anugerah Allah tercurah bagi kami di dalam perjamuan ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk perjamuan kudus. Amin. Segenap kasih dan pengorbananmu, Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan beras fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Mari cepat kita pakai beri bersama-sama. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
Mari angkat roti di tangan kanan kita. Roti ini lambang dari tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Hari ini pegang janji firman Tuhan, percaya apa yang menjadi sakit penyakitmu, apa yang menjadi kelemahan tubuhmu, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Bahkan apa yang menjadi persoalan, pergumulan, masalah, tantangan dalam kehidupanmu, percaya bahwa Tuhan sudah kasih engkau kekuatan baru, kecakapan untuk menanggung segala sesuatu, dan ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percayakan hal ini? Mari kita akan makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara boleh persiapkan anggur di tangan kanan kita. Anggur ini adalah lambang dari darah Yesus Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Jika kita mengaku dosa kita, Dia adalah Allah kita yang setia dan adil. Dia akan mengampuni, bahkan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Karena itu sebelum kita meminumnya, kita dengar apa kata firman Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percayakan hal ini? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus, selalu baru, pengorbananmu sempurna, Kau yang terindah. aku bersyukur Selalu bersamamu, haleluya. tinggal dekatmu, Terima kasih, selalu memandangmu. terima kasih, Kau kekuatanku, terima kasih. Kau tak tinggalkanku. Yesus, kau baik, Selalu dekat denganku, di dalamku, Kau di Yesus dalamku. Tuhan, Haleluya. selamanya selalu dekat. Kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh makan sehidangan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus ini, kami boleh mengingat betapa besarnya pengorbanan Kristus bagi kami. Sebuah kesempatan yang kedua bagi kami, kasih karunia-Mu untuk kami hidup, bahkan menerima pemulihan yang dari Tuhan. Pengorbanan-Mu Tuhan bagi kami. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Engkau baik, sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima perjamuan kudus-Mu, kami terima firman-Mu.
Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Mari silakan duduk saudaraku. Nanti sebentar cawan-cawan akan dikumpulkan. Jangan dibuang sembarangan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baik Bapak Ibu, nanti akan ada pelayan yang akan membawakan wadah untuk kita buang cawan bekas minum tadi kita. Sambil kita kumpulkan cawan, kita akan menyaksikan warta. Saya persilakan. Baik, saya mewakili untuk keluarga besar dari GBI Katarizo, Taman Porsgaga, mengucapkan berduka cita dan sepenanggungan untuk ayah dari saudari Valencia Inka. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan dan kekuatan. Juga saya mau mengucapkan selamat berulang tahun buat minggu ini. Tampak ramai sekali Bapak Ibu. Yang pertama untuk saudari Cynthia Rahel Winata, selamat ulang tahun. Kiranya sekolahnya makin luar biasa. Nanti ditakdir lewat api ya. Oke, jemaat semuanya ditraktir ya. David Munte nggak bisa hadir. Bu Iren, lalu Nando, Pak Yusuf, saudari Angelita, Pak Budiono tadi pagi sudah, dan saudara Farel. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan sukses selalu. Selanjutnya saya silakan kembali ke Pak Gembala. Ya, puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita dengan membawa persembahan persepuluhan kita ke dalam rumah Tuhan dengan menaikkan pujian betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan. Yuk kita bagi berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Berarti untuk persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Di akhir acara ibadah kami saat pagi hari ini Tuhan, kami juga membawa persembahan persepuluhan kami ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada kami, bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah Tuhan, supaya tersedia makanan di dalam rumah Tuhan. Dan inilah Tuhan ucapan syukur kami. Terima kasih kami di hadapan-Mu, ketaatan kami kepada Tuhan. Kami membawa persembahan persepuluhan kami ke dalam rumah Tuhan, karena kami tahu semua apa yang ada pada kami datangnya dari Tuhan.
Engkaulah yang menjadi sumber berkat, sumber kehidupan kami. Layaklah Tuhan kalau kami boleh bersama-sama mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam rumah Tuhan, supaya tersedia makanan di dalam rumah Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami perbuat dan kami kerjakan itu berkenan di hadapan-Mu. Dan kami percaya seperti janji kepada firman-Mu, maka Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit, yakni tempat perbenaran Allah yang melimpah dan mencurahkan berkat-berkat-Mu sampai berkelimpahan dalam hidup kami. Bahkan ada pagar pelindungan-Mu yang membungkus kehidupan kami, menjauhkan kami dari segala belalang pengirik, belalang pelahap, roh-roh kegagalan, kebangkrutan, kemiskinan. Tuhan hadir jauh dari hidup kami. Kami percaya ada proteksi Allah yang melindungi kami, keluar masuk kami dari rumah kami. Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan persepuluhan kami yang kami persembahkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat saudara-saudara kami yang Tuhan sudah tambahkan usia dalam minggu ini, buat saudari Cynthia Rahel Winahta, buat saudara David Munte, buat Ibu Iren Magdalena, buat saudara Bernardo Budi Christian, Bapak Yusuf Tanuwijaya, saudari Angelita Susanto, Bapak Budiono, saudara Farel Manuel. Kami percaya Tuhan berkati mereka. Biar anugerah Allah, kasih Allah berlimpah dalam hidup mereka. Kesehatan, keadaan yang baik, Tuhan berkati. Bahkan mereka tambah usia, boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup berkenan dan memuliakan nama Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat keluarga dari saudara kami Valencia Inka yang ayahnya berpulang ke rumah Bapa. Tuhan, Engkau yang menolongnya. Keluarga besar yang ditinggalkan mendapat kekuatan penghiburan yang dari Tuhan. Kami percaya Tuhan yang senantiasa menolong dalam semua persiapan pemakaman yang akan direncanakan besok. Tuhan semuanya persiapkan berjalan dengan baik dan lancar dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus, mari Tuhan Kau memberkati juga buat gereja kami GBI Katarizo, pimpinanmu Tuhan, penyertaanmu buat pelayan pekerjaan Tuhan di tempat ini, senantiasa membawa umatmu menjadi pribadi yang dewasa, mengalami kedewasaan penuh di dalam Tuhan, mencapai kesatuan di dalam tubuh Kristus, menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat bangsa negara Indonesia. Kami berdoa Indonesia mendapat kasih kemurahan Tuhan. Tuhan tolong bangsa kami di tengah-tengah masa pandemi ini. Tuhan berikan pertolongan-Mu, kekuatan supaya tetap Indonesia survive menghadapi semua tantangan-tantangan yang terjadi, khususnya buat pemerintahan pusat maupun di daerah-daerah. Urapan Tuhan turun atas mereka. Tuhan berkati penanganan COVID-19. Tuhan berkati tim medis, semuanya bekerja dengan baik dalam pertolongan kasih anugerah Tuhan dalam nama Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Penyertaan Tuhan yang menyertai hari-hari kami, apa yang menjadi usaha kami, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan kami, tangan Allah ada di atasnya. Tuhan berkati kami, biar segala apa yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman Tuhan, Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandangmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah penyertaan, pimpinan, pertolongan, perlindungan, Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Haleluya. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan,
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami nyatakan ku bersyukur, mataku bersyukur, syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Kami bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan dan di dalam doa hari Kamis lewat Zoom.